لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وإخوانه وجميع المسلمين والمسلمات ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang kami hormati Ustadz Amin, yang kami hormati pengurus masjid dan jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diperkenankan oleh Allah untuk hadir di majlis yang mulia, di tempat yang mulia. Insyaallah yang hadir di sini adalah orang-orang yang mulia yang mengharapkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti sunnah dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Salat dan sering salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi penutup. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad, Nabi yang membawa cara mulia, yang membawa kemuliaan kepada seluruh umat manusia, bukan hanya manusia tapi juga seluruh alam. Kita patut bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad yang tidak ada umat Nabi yang lain yang diizinkan untuk masuk surga kecuali umat Nabi Muhammad sudah terlebih dahulu masuk ke dalamnya. Jamaah salat subuh rahimakumullah, seperti yang disampaikan tadi sama Ustadz Amin, bahwa materi ini adalah meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Tertera dalam surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Betul-betul kata Allah, terdapat dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan yarjullaha, bertemu dengan Allah wal yawmal akhir, dan beriman pada hari akhir, wa dzakarallaha, dan ingat kepada Allah dengan ingatan yang banyak. Jamaah salat subuh rahimakumullah, akhlak-akhlak Nabi bisa diketahui melalui sirah nabawiyah, kisah-kisah kenabian yang banyak ditulis oleh para ulama. Salah satunya adalah setelah wafat Rasulullah SAW, umat ketika dikabarkan bahwa Rasulullah telah wafat, seluruh sahabat banyak yang ragu dan bimbang. Bahkan salah satu sahabat Rasulullah yang terdekat yaitu Umar bin Khattab menolak akan kewafatan Rasulullah SAW. Bahkan beliau berkata, siapa yang bilang bahwa Rasulullah wafat, dia adalah orang munafik. Beliau mengisyarahkan dengan kejadian Nabi Musa ketika dipanggil oleh Allah untuk mendapatkan wahyu dan tidak ada dalam kaumnya selama 40 hari 40 malam. Kata Umar bin Khattab, Nabi Muhammad enggak wafat, sedang menghadap Allah mendapatkan wahyu. Kemudian ada sahabat, wahai Umar, memang udah enggak ada wafat. Dan di kamar Rasulullah sedang dalam pangkuan Siti Aisyah,
beliau sudah ditutupi wajahnya dengan kain burda. Umar bin Khattab tetap tidak percaya. Akhirnya datanglah Abu Bakar As-Siddiq. Ketidakpercayaan Umar bin Khattab bukan karena tidak percaya bahwa seorang Rasul bisa meninggal, bisa wafat, tapi karena kecintaan yang luar biasa terhadap Rasulullah SAW, sehingga tidak rela dan enggan bahwa Rasulullah wafat meninggalkan mereka. Abu Bakar datang dari kediamannya, kemudian masuk ke rumah Nabi Muhammad, masuk ke kamar Rasulullah, karena di tempat tinggalnya adalah putrinya sendiri, Siti Aisyah. Melihat Rasulullah betul-betul sudah tidak ada nafasnya, kemudian Sayyidina Abu Bakar berkata, engkau meninggal, engkau ketika matimu dengan wajah yang mulia, ketika hidupmu engkau mulia, ketika meninggalmu engkau juga mempunyai wajah yang mulia. Kemudian Abu Bakar keluar dari rumah Rasulullah, kemudian menyampaikan, wahai kaum muslimin, sini kumpul semua di sekitarku. Kemudian setelah bertahmid, membuka dengan membaca sholawat, kemudian Abu Bakar bilang, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Faman kana ya'budullaha, barang siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Kata-kata ini cukup terkenal. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad seperti manusia yang lain sudah wafat. Faman kana ya'budullah, barang siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut, maka sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Kemudian mengutip ayat surat Al-Imran ayat 144, Abu Bakar, wa ma Muhammadun illa rasul, dan bukanlah Muhammad itu kecuali seorang utusan. Qad khalat min qablihi ar-rusul, sudah lewat, sudah berlalu banyak sebelumnya rasul-rasul para utusan. Afa in mata aw qutilam qalabtum ala aqabikum, apabila seorang nabi rasul itu meninggal atau terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, atau apakah engkau akan berbalik ke belakang? Berbalik, in qalabtum ala aqabikum maksudnya murtad, keluar dari agama. Apabila setelah Nabi Muhammad atau nabi-nabi yang lain itu mati, apa imma tahu telah qalabtum ala aqabikum, maka apakah kau akan berbalik ke belakang, keluar dari agama Islam? Ama yang qalib ala kibai, barang siapa dia berbalik ke belakang atau murtad, fala yadurrullaha syai'a, maka tidak mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan balas orang-orang yang bersyukur. Baru para sahabat termasuk di dalamnya Umar kemudian sadar bahwa ada ayat Al-Quran surat Al-Imran 144 yang berbunyi seperti yang disampaikan Abu Bakar. Langsung lemas semua sahabat yang masih tidak percaya kewafatan Nabi Muhammad. Kemudian akhirnya duduk karena nggak kuat menopang badannya sendiri, lemas kakinya, merasa kehilangan yang sangat luar biasa. Kehilangan ini melebihi kehilangan orang yang sudah mendahului dari sahabatnya, orang tuanya dan yang lain. Lebih-lebih kehilangan yang sangat besar karena kecintaan kepada Rasulullah yang sangat luar biasa. Jamaah salat subuh rahimakumullah, bukti akhlak Rasulullah sudah tertera banyak sekali dikisah-kisahkan oleh banyak para ulama, para ustaz, di dalam buku dan di tempat-tempat yang lain, di YouTube dan yang lain. Salah satu akhlak beliau yang berkesan
pada diri saya adalah ketika Rasulullah masih berada di Mekkah, periode di Mekkah sedang menyebarkan agama Islam yang pengikutnya masih sedikit. Itu setiap hari Rasulullah sholat menuju ke dekat Ka'bah. Ke dekat Ka'bah setiap kali sholat, itu setiap hari lewat sholat, itu selalu ada orang yang menunggunya di jalan tempat Nabi Muhammad yang akan dilewati menuju Ka'bah. Orang ini ditugaskan oleh pembesar-pembesar kafir Quraisy untuk meludahi Nabi Muhammad kalau Nabi Muhammad lewat. Jadi Nabi Muhammad lewat itu dipanggil Muhammad. Nabi Muhammad kalau dipanggil, jamaah sekalian, itu menengoknya bukan hanya kepalanya, ke kanan, ya ke kiri atau ke kanan, enggak cuma kepalanya, tapi seluruh badannya, sebagai penghormatan kepada orang yang memanggil. Itu sunnahnya gitu ya. Kalau dipanggil sama orang tuh bukan apa sih gitu ya, apa sih, bukan hanya kepalanya tapi seluruh badannya memutar ke arah yang dipanggil, yang memanggil. Setelah nengok ke arah yang memanggilnya, itu nggak ada omongan apa-apa, langsung meludahi wajah mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diludahi wajah yang mulia dengan ludah yang memang dia disuruh untuk kalau Nabi Muhammad lewat diludahi. Yang dilakukan Nabi tersenyum, kemudian gak bilang apa-apa, gak ngomong apa-apa, berjalan kembali karena tidak ada yang diomongkan dari orang yang meludahi tadi. Besok harinya lewat lagi, udah ada yang nunggu lagi. Muhammad nengok lagi, diludahi lagi. Besoknya lagi juga begitu, lewat ke situ lagi ada yang nunggu, Muhammad nengok lagi, diludahi lagi. Setelah lama berhari-hari Nabi Muhammad diludahi, kemudian pada suatu hari orang yang meludahi ini tidak ada. Nabi Muhammad lewat, yang meludahi nggak ada, yang memanggil dan meludahi Nabi Muhammad nggak ada. Setelah selesai sholat, Nabi Muhammad akhirnya mencari informasi, ini yang meludahi siapa sebetulnya, tinggal di mana, RT berapa, RW berapa, nomor berapa. Dicari orang tersebut, kemudian ketok-ketok pintu, salam, bukan salam, ketok-ketok pintu. Siapa? Saya Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad Rasulullah. Dibukakan pintu sama orang yang tadi, yang punya meludahi tadi, punya rumahnya. Ternyata yang meludahi sedang sakit. Yang meludahi sedang sakit. Ternyata Nabi Muhammad datang ke rumah tersebut adalah untuk menengok orang yang selalu meludahi dia, meludahi beliau. Dengan apa? Dengan membawa makanan. Nabi Muhammad bawa buah-buahan, bawa makanan, datang ke orang yang meludahi. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana kita setiap hari dianiaya, kemudian orangnya sakit kita datangi, bukan untuk dimarahi orangnya sakitnya, tapi justru membawa makanan. Kalau orang yang dekat dan baik sama kita, teman dekat, sakit datang menjenguk wajar, biasa. Tapi orang yang selalu menyakiti kita, selalu benci kita, kemudian sakit, berat banget untuk datang ke sana. Bahkan mungkin kadang-kadang muncul pikiran, mudah-mudahan mati aja gitu, mati aja gitu, biar nggak ada orang ini. Kadang-kadang muncul pikiran negatif, tapi Rasulullah tidak. Rasulullah ketika ada yang menjalankan, ada yang melakukan keburukan kepada beliau, itu langsung memaafkan, langsung memaafkan. Akhirnya ketika datang ke rumah yang tadi meludahi, yang sedang sakit, dikasih oleh-oleh, dikasih buah-buahan, makanan dan yang lainnya. Orang yang meludahi ini menangis. Wahai Muhammad, saya sakit,
memang saya disuruh orang besar kafir Quraisy untuk selalu kalau engkau lewat, engkau harus ludahi. Saya sudah mengutus beberapa orang untuk kasih kabar kepada mereka, saya sedang sakit. Tolong, saya nggak punya uang, kasih uang saya untuk berobat atau untuk beli makanan. Nggak ada yang datang satupun. Pembesar-pembesar kafir Quraisy yang menyuruh setiap kali untuk meludahi Muhammad, tidak ada satupun yang datang. Bahkan teman dekatnya hanya beberapa orang yang datang. Ternyata engkau yang pertama kali datang, engkau yang pertama meludahi, yang selalu diludahi oleh aku, engkau yang datang. Kemudian banyak ada yang menyeriwayatkan orang tadi yang meludahi ini kemudian bersyahadat minta maaf, kemudian bersyahadat masuk agama Islam. Itu karena akhlak budi pekerti Rasulullah SAW. Hal-hal yang begini luar biasa banyaknya Bapak Ibu. Akhlak-akhlak mulia Rasulullah yang begini luar biasa banyaknya. Bagaimana Nabi Muhammad ketika ada orang tua buta yang selalu setiap hari mencerca Nabi Muhammad, jangan ikut Muhammad, jangan dekat-dekat Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu kalau kamu dekat-dekat kamu akan tertarik, dia tukang sihir, dia tukang sulap, dia pembohong dan yang lainnya. Orang ini tapi setiap hari diberi makan oleh Rasulullah SAW. Karena orangnya giginya sudah habis, Nabi melembutkan makanannya, rotinya dilembutkan dulu oleh Rasulullah, disuapi orang tua itu. Kemudian sambil orang tua tadi berkata, hei kamu yang sudah setiap harinya menyuapin saya, jangan dekat Muhammad ya, jangan kenal dekat Muhammad, nggak usah tahu dengan Muhammad itu bohong. Orang ini justru adalah yang setiap hari menyuapi orang yang menghina dia, mencaci dia untuk tidak mendekati padahal Muhammad sendiri. Makanya ketika Siti Aisyah ditanya oleh para sahabat, wahai Aisyah Ummul Mukminin, akhlak Rasulullah itu bagaimana? Jawaban Aisyah singkat, kana khuluquhu al-Qur'an. Bagaimana akhlak Rasulullah? Akhlaknya adalah seperti Al-Quran. Jadi Rasulullah sudah mengamalkan seluruh apa yang tersurat maupun tersirat dalam Al-Quran. Jadi ketika ingin menggambarkan Nabi Muhammad itu bagaimana akhlaknya, susah. Maka jawabannya kana khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Sekarang kita masih bernuansa kelahiran Maulid Nabi Muhammad SAW. Di mana-mana orang merayakan, di mana-mana orang merayakan, memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Banyak juga yang kontra untuk tidak mau merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Untuk yang kontra ini agak disayangkan ya, karena Sayyid Muhammad dalam syarah Maulid Ad-Dibai itu menjelaskan banyak alasan kenapa kita merayakan, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kelahiran anak kita saja kita bahagia. Kita punya anak pas saat lahir itu kita bahagia sebagai orang tua. Ini Nabi Muhammad yang membawa risalah yang agung, yang mulia, yang menyelamatkan banyak manusia menuju kepada jalannya Allah. Kok enggak bahagia? Harusnya lebih bahagia dibandingkan dengan kelahiran anak kita. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas itu pernah bermimpi. Bermimpi apa? Bermimpi Abu Lahab. Ra'aitu fi manami. Kata Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, saya melihat Abu Lahab, paman
keutamaan Nabi Muhammad yang paling menjadi lawan dan paling benci Nabi Muhammad. Bahkan diabadikan dalam surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Jelas-jelas Abu Lahab itu disiksa dan masuk dalam neraka jahim, ya, bahkan diabadikan dalam Al-Quran dalam surat Al-Lahab. Ibnu Abbas ini bermimpi bertemu dengan Abu Lahab, karena Ibnu Abbas ini masih saudara, ya, kalau Ibnu Abbas berarti anaknya Abbas, masih ponakannya atau saudara masih dengan Abu Lahab. Bermimpi ketemu Abu Lahab, ra'aitu fi manami ba'da haulin, setelah 1 tahun meninggalnya Abu Lahab, itu bermimpi fi syarri halin, keadaan Abu Lahab gimana? Fi syarri halin, dalam kondisi yang mengenaskan. Kemudian berkata, faqala ma laqitu ba'dakum rohatan, yang berkata adalah Abu Lahab. Kata Abu Lahab, aku setelah meninggalkan kalian, setelah meninggal, tidak pernah istirahat untuk disiksa. Illa annal azaba yukhaffafu anni kulla yawmin isnain. Tapi ada 1 hari yang aku diringankan azabku, yaitu pada hari Senin. Ditanya kenapa? Qala wa dzalika anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wulida yaumal isnain wa kanat Suwaibah basyarat Aba Lahabin bimaulidihi fa'aqtaqaha. Kata lanjutan yang mimpi tadi, kata Abu Lahab, karena Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin, dan ketika saya dikabarkan berita kelahiran Nabi Muhammad oleh Suwaibah budaknya, fa'aqtaqaha, kemudian saya membebaskan Suwaibah. Saking gembiranya, saking senangnya dengan kelahiran Nabi Muhammad, yang waktu itu ya jelas nggak ada yang tahu bahwa akan menjadi nabi dan rasul, menjadi pemimpin. Abu Lahab langsung membebaskan karena gembira mendengar kabar Nabi Muhammad dilahirkan. Yang kabar itu dibawa oleh Suwaibah, sehingga Suwaibah dibebaskan, menjadi yang tadinya budak menjadi orang bebas oleh Abu Lahab. Kata Abu Lahab, gara-gara ini kemudian setiap hari Senin aku diringankan azabku diringankan di alam kubur, di alam barzakh, gara-gara gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita yang jelas-jelas umatnya, yang jelas-jelas mengikuti akidah beliau Islam, ya, kemudian beriman kepada Rasulullah, jelas mengikuti kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, mengikuti sunnah-sunnah nabinya, sholat berjamaah dan yang lainnya. Jelas-jelas kalau kita bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad, insya Allah kita menjadi lebih daripada Abu Lahab. Abu Lahab yang segitu membenci Nabi Muhammad, dia mendapatkan keringanan di saat hari Senin, yaitu saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu jamaah salat subuh, dengan itu jelas, ya, cukup kayaknya dengan kita senang gembira atas kelahiran Nabi Muhammad, itu menunjukkan bahwa dengan maulid ini, kelahiran Nabi Muhammad, ya jelas kita bisa harusnya lebih berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad sendiri bilang, ketika kenapa engkau berpuasa di hari Senin? Karena aku dilahirkan, salah satu alasannya dilahirkan pada hari Senin. Nabi Muhammad puasa Senin dan Kamis karena alasannya salah satunya adalah dilahirkan di hari Senin. Maka dari sini kemudian ada yang mengisyaratkan mempuasai hari Senin karena kelahiran Muhammad, dan juga sunnah mempuasai hari kelahiran diri sendiri karena dilakukan juga oleh Nabi Muhammad.
Selain puasa Senin dan Kamis, juga sunnah puasa mempuasai hari kelahiran diri sendiri. Jemaah saya subuh yang berbahagia, banyak akhir hayat Nabi bukan hanya kepada manusia. Pernah waktu itu beliau lewat dengan salah satu sahabat Jabir, kemudian melewati sebuah pohon kurma, kebun kurma. Jadi Muhammad itu bukan, karena banyak ulama yang mengatakan gini, Muhammadun bashar la kal bashar. Nabi Muhammad itu manusia, la kal bashar, tapi bukan manusia yang biasa. Ketika melewati pohon kebun kurma, itu ada unta yang diikat di pohon. Unta ini mengadu kepada Rasulullah dengan bahasa unta, dengan bahasa binatang yang Jabir sendiri, sahabat Rasulullah yang mengikuti beliau, tidak tahu. Nabi Muhammad berhenti datang kepada unta tadi. Unta ini mengadu. Aduannya adalah, wahai Rasulullah, saya ini diikat oleh pemilik saya dan dipekerjakan secara berlebihan, dikasih makannya juga kurang dari yang biasanya. Saya protes kepada engkau, sampaikan kepada pemilikku. Kemudian dipanggillah pemiliknya. Siapa pemilik unta ini? Akhirnya dia ngaku, nih unta kamu mengadu, kamu memperlakukan unta ini berlebihan, makannya dikasih sedikit, kerjanya dikasih banyak. Makanya Nabi Muhammad dan Basyarun Nakal Basyar, yang masyhur Nabi dan Rasul yang bisa berbicara dengan binatang adalah Nabi Sulaiman. Tapi sebetulnya semua Nabi mempunyai keistimewaan tadi, apalagi Nabi Muhammad SAW. Bahkan bukan hanya dengan binatang, dengan pohon sekalipun, dengan batu sekalipun Nabi Muhammad juga bisa berbicara, karena dia makhluk Allah, ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammadun basyarun nakal basyar. Nabi Muhammad juga bukan manusia, tapi bukan manusia yang biasa. Rasulullah ketika malam hari bangun setelah sholat malam, qiyamul lail, itu bangun, kemudian pergi keluar dari rumah. Ketika buka pintu rumah, Siti Aisyah bangun. Kemudian dalam hatinya, nggak biasanya nih Nabi Muhammad pergi di malam hari, padahal waktu subuh masih lama. Setelah sholat malam, setelah agak jauh Nabi Muhammad suara sendalnya agak jauh, Siti Aisyah ini bangun. Jadi kalau seorang istri biasanya memang dengan kebiasaan yang bukan biasa dari suami itu curiga. Biasanya nggak pakai minyak wangi, pergi pakai minyak wangi, curiga biasanya. Ini biasanya Nabi Muhammad nggak pergi di malam hari, ini pergi di malam hari, curiga. Ini Nabi Muhammad mau kemana? Diikuti oleh Siti Aisyah dari jauh, dari jauh. Diikuti, Nabi Muhammad tersenyum di depan itu jauh, tersenyum. Nabi Muhammad tahu bahwa Siti Aisyah mengikuti dari belakang. Kemudian Nabi Muhammad berbelok datang ke kuburan, mendengar suara ada siksaan dari dalam kubur. Kemudian Nabi Muhammad mengambil pelepah kurma, menusukkan ke dalam kubur tadi sambil berdoa, selama pelepah kurma ini masih basah, ya Allah, mohon ampunkan dosa orang yang di dalam kubur. Dari sini kemudian banyak contoh ya, orang Indonesia ditabur bunga dan yang lainnya. Tabur bunganya jangan tabur bunga sembarangan, dengan membaca doa. Mudah-mudahan selama masih basah, segala dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah. Siti Aisyah kembali setelah tahu Nabi Muhammad ke kuburan. Kembali, ternyata ke kuburan, nggak kemana-mana. Kembali ke rumah, Nabi Muhammad nggak lama
pulang kembali, ketok-ketok, panggil Aisyahnya. Jadi Aisyah, engkau sudah bangunkah? Dipanggil dia. Jadi Aisyah pura-pura masih tidur. Kemudian akhirnya bangun. Kata Aisyah, oh Rasulullah, engkau sudah bangun? Iya, sudah bangun. Engkau bukannya sudah bangun dari tadi? Kata Aisyah. Enggak lah, itu tadi sudah kamu kotor, kamu ikutin aku kan? Kata Nabi Muhammad. Kamu ikutin saya kan? Kamu curiga dengan saya, kamu ikutin saya. Loh, kok tahu? Kata Aisyah. Ya, itu Muhammadun basyarun la kal basyar. Nah, Muhammad manusia, tapi bukan manusia yang biasa. Sallallahu alaihi Nabi. Allahumma shalli alaihi. Bahkan sampai Allah yang sering dibacakan dalam surat Jumat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusholluna sedang atau akan memberikan rahmat bersolawat kepada Nabi. Tentu salawat Allah berbeda dengan salawat makhluk. Ada yang nanya iseng-iseng, Allah sedang apa lagi? Sekarang lagi apa? Ada yang jawab, orang yang ngerti, yang yusholluna Nabi Muhammad, Allah sedang bersolawat kepada Nabi. Karena yusholluna ini fi'il mudhari, dia bermakna akan atau sedang. Allah yusholluna sedang atau akan bersolawat kepada Nabi. Salawatnya Allah berbeda dengan salawatnya manusia. Allah pasti yusholluna akan selalu memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad, salah satu keagungan Rasulullah, bahkan beliau sampai di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika bertemu dengan Allah, kemudian langsung Nabi Muhammad berkata at-tahiyyatu, yang kita baca setiap mau selesai sholat, baca tasyahud awal maupun akhir. At-tahiyyatu, segala kehormatan, mubarakatuh, segala keberkahan, sholawatu, segala rahmat, thayyibatu, segala kebaikan, lillah, adalah milik Allah. Itu perkataan Rasulullah ketika sedang menghadap Allah. Langsung Nabi Muhammad memuji at-tahiyyatul mubarakatus shalawat thayyibatus, segala kebaikan lillah, adalah milik Allah. Kemudian jawaban dari Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi, salam sejahtera, keselamatan untukmu wahai Nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh, dan rahmat Allah juga kepadamu dan keberkahan. Nabi Muhammad langsung menimpali, langsung mengikuti. Jangan kepada Nabi saja, ingat kepada umatnya. Assalamu alayna, dan keselamatan juga untuk kami, ala ibadil wa ala ibadillahi sholihin, dan kepada hamba-hamba yang sholih. Nabi Muhammad sampai akhir hayatnya yang diingat adalah kita sebagai umatnya yang tidak pernah melihat Nabi Muhammad rupa, wajah, akhlak secara langsung, tapi beriman kepada Rasulullah. Ketika mendengar wafatnya, apa yang dikatakan Rasulullah? Ummati, ummati, ummati. Cukup hanya aku yang merasakan kepedihan dan sakitnya rasa ketika mati atau mau menghampiri. Umatku biarkan, jangan sakit kayak aku. Timpakan semua sakit, rasa sakit mati hanya kepadaku. Yang ingat adalah ummati, ummati, umatku, umatku. Oleh karena itu, mari kita mengikuti dan meladani sifat-sifat mulia akhlak Rasulullah SAW yang jelas. Kata Siti Aisyah, kana khuluquhu al-Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya buat saya pribadi dan umumnya buat jamaah sekalian. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau ada kesalahan kata, kalau ada yang tidak berkenan, yang salah datangnya dari pribadi saya, yang betul mari kita amalkan dan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca Al-Fatihah, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan di pagi hari ini sampai subuh yang akan datang. Ala hadiniya wa la sholihah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seperti biasa dengan sesi tanya jawab dari teman yang bertanya atau menambahkan nanti kita soleh dulu jawabannya untuk pertanyaan. Silakan monggo, Pak Jiud silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian saya terus kita bertanya ada malas. Jadi malas nanya ada silakan. Jadi ini Pak Ustaz yang saya tanyakan tadi tentang akhlak Rasulullah. Ada dua Pak Ustaz. Yang pertama itu yang memberi makan orang yang buta itu ada yang begini. Katanya itu dikunyah dulu, dilembutkan dulu. Akhirnya ketika Abu Bakar mengasih, ketika dikuburkan, dia bertanya, ini bukan Allah yang benar. Ini ada pertanyaan yang saya pernah menyampaikan ke orang, ada yang bertanya itu sebenarnya yang meriwayatkan hadisnya itu siapa? Saya nanya sampai ke situ. Terus ininya perawinya siapa? Kedua juga yang Siti Aisyah mengikuti Rasulullah yang malam-malam itu keluar. Nah ini ada yang menyebutkan tadi Pak Ustaz bilang Siti Aisyah ya, mengikuti dari jalan, tapi ada tahu perawi tahu apa orang kisahkan bahwa pada saat itu Rasulullah memberi pohon seranting pohon itu yang masih bergetah itu kepada sahabat-sahabatnya. Jadi sahabat yang melihat bukan Siti Aisyah, sehingga pada saat di situ pun sahabat bertanya kepada Rasulullah. Jadi sebenarnya kisahnya ini ada dua versi, mana kira-kira yang ada di dalam riwayatnya. Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bisa ditambahin nama Ustaz Amin kalau kurang. Terima kasih pertanyaannya Pak Haji. Oh, oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Kalau nggak bisa nanti tambahin namanya Pak Ustaz Amin. Oke, untuk melembutkan makanan, memang ketika Rasulullah wafat kemudian Abu Bakar ini bertanya, jadi bukan hadis, bertanya kepada Siti Aisyah, amalan apa yang belum aku lakukan, yang Rasulullah lakukan. Jadi mencari perbuatan Rasulullah yang belum dilakukan Abu Bakar. Kemudian Siti Aisyah bilang, ada satu yang kau belum lakukan, yaitu memberi makan orang yang buta. Nah kemudian Abu Bakar pun akhirnya datang mencari orang buta tadi, kemudian langsung roti itu diberikan ke mulut orang tadi ya, orang buta tadi. Nah baru kemudian orang tadi yang buta tadi sadar bahwa yang memberi makan yang biasanya itu bukan orang ini, karena orang yang biasanya dilembutkan dulu. Ada yang bilang melembutkan dengan tangannya ya, dipenyek gitu ya, atau ada yang dengan mulutnya. Mungkin kalaupun dengan mulutnya dengan permintaan yang buta tadi. Nah memang bukan hadis ya, ini bukan hadis. Jadi riwayat dari Abu Bakar yang mencari informasi amalan apa yang belum dilakukan olehku setelah Nabi Muhammad wafat. Nah itu ada tuh satu yang dulu Nabi Muhammad lakukan, tapi karena sudah wafat nggak lakukan lagi. Itu
memberi makan, menyuapi orang Yahudi tadi yang buta tadi. Jadi bukan hadis yang jelas, bukan hadis. Jadi cerita urut-urut. Iya, bukan hadis Nabi ceritanya. Jadi kalau dari qala Rasulullah ya nggak ada, atau kan Nabi biasanya kan ya nggak ada. Yang tahu hanya Siti Aisyah, dan ketika ditanya nama Abu Bakar, amalan apa? Masyhurnya di situ. Kemudian yang kedua, yang riwayat dari Siti Aisyah yang pohon gitu ya, apa sih namanya, menancapkan pohon atau pelepahnya ke kuburan, itu bisa kemungkinan sih ada dua riwayat gitu Pak. Dari Siti Aisyah ada, kemudian dari sahabat yang lain juga ada. Tapi saya belum tahu, belum cek, cross check dari sahabat yang lain. Dari yang saya baca dari riwayat Siti Aisyah. Mungkin ada riwayat yang lain ya, nanti bisa nanti saya dicek sama-sama riwayat hadis yang keduanya dari sahabat yang lainnya yang menyaksikan Muhammad melepah kurmanya ditancapkan di kuburan. Mungkin ada dari dua riwayat ya, karena hadis itu banyak versinya ya hadis, bahkan dikelompokkan dengan banyak kelompok hadis, ada mutawatir, ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada hadis mungkar, banyak kriteria hadis banyak sekali. Dan tapi ulama sepakat kita boleh menggunakan hadis dhaif untuk fadhailul amal, hadis yang lemah yang di dalamnya mungkin ada periwayat yang kurang dipercaya, boleh menggunakan hadis itu untuk fadhailul amal, untuk amal yang fadilah ya, untuk amal yang baik gitu, untuk memacu orang mukmin untuk melakukan amal yang sama selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis yang lain yang melarang. Kayak orang zikir setelah sholat rame-rame, itu kalau dicari Al-Quran hadisnya nggak ada. Rame-rame itu zikir ya, subhanallah, astagfirullah, doa bareng-bareng setelah sholat, nggak ada. Tapi boleh nggak? Pertanyaannya, boleh nggak kira-kira zikir bareng-bareng setelah sholat? Boleh. Bapak, ibu, setelah sholat langsung pulang juga nggak apa-apa. Pegang handphone nggak zikir, nggak apa-apa. Zikir sama-sama, ya nggak apa-apa. Apalagi zikir kan, daripada ngomong, daripada pegang handphone, kemudian baca-baca status WA atau yang lainnya, yang mendingan zikir. Nah, zikir bareng-bareng itu mengajak yang lain yang tidak ada zikir pribadi setelah sholat. Kalau ada zikir pribadi setelah sholat, ya silahkan zikir sendiri, gitu ya. Jadi yang nggak ada zikiran setelah selesai sholat, ayo bareng-bareng dipimpin oleh imam. Yang nggak ada doa khusus, ya ayo bareng-bareng sama imam. Atau setelah bareng dari imam, baru kemudian sendiri. Nggak ada dalilnya, zikir-zikir nggak ada dalilnya. Zikir-zikir bareng-bareng, jadi sunnah ya nggak juga gitu. Tapi juga tidak ada larangannya. Kalau tidak ada larangannya, yang nggak boleh melarang, nggak boleh zikir bareng-bareng, nggak ada larangannya. Larangannya mana zikir bareng boleh nggak boleh? Kalau nggak ada larangannya, maka tidak patut dilarang. Boleh-boleh aja, nggak zikir, nggak mau zikir juga nggak apa-apa. Langsung pulang nggak apa-apa. Pegang handphone nggak apa-apa. Lari-lari, buru-buru nggak apa-apa, nggak masalah. Zikir ya juga nggak apa-apa. Apalagi nih membaca kalimat-kalimat thayyibah dan yang lainnya. Itu sih mungkin Pak, mudah-mudahan ya. Yang tadi soal bakar itu mengisahkan itu yang menuliskan itu ada nggak siapa yang sebenarnya yang kita bukan hadis, otomatis kan di cerita ada yang menuliskan gitu. Iya. Jadi ada yang bertanggung jawab. Siapa kira-kira apa? Betul. Nabawinya siapa? Ini kira-kira ujungnya itu siapa dia berani mengeluarkan statement yang tadi gitu. Saya itu tahu. Iya. Itu emang bukan hadis kira-kira. Ya kita tahu oh ini menurut
Untuk hadis memang lama proses pengumpulan hadisnya, karena waktu zaman Rasulullah masih ada, dilarang untuk mencatat hadis. Hadis Nabi itu dilarang. Bahkan Al-Quran juga masih nggak ada, jarang orang menuliskan Al-Quran karena dihafal kebanyakan. Baru kemudian setelah perang-perang berlalu, banyak orang yang merasa yang hafal Al-Quran semakin sedikit. Kemudian di zaman Abu Bakar sudah mulai pengumpulan ayat Al-Quran. Kemudian zaman Umar juga baru lengkap di zaman Utsman bin Affan. Makanya nama mushafnya yang terkenal adalah mushaf Utsmani, karena dikodifikasi atau dikumpulkan di zaman Utsman. Nah, kalau hadis lebih jauh lagi, mungkin 100 tahun atau 150 tahun setelah Rasulullah wafat, baru setelah hijrah bukan setelah wafat, setelah hijrah Rasul baru dikumpulkan. Dari hadis yang bermacam-macam muncul hadis ya, bukan hanya ribuan, mungkin jutaan hadis, dipilah-pilah oleh banyak ahli hadis. Yang terkenal memang hadisnya adalah Imam Bukhari dan Muslim. Kalau Imam Bukhari banyak yang mengatakan kitab yang paling otentik, yang asli dan setelah Al-Quran adalah kitab Bukhari. Lalu Bukhari itu betul-betul menjelajahi orang-orang yang tahu hadis, datang sampai ke tempat sumbernya langsung. Walaupun jaraknya ribuan kilometer, ratusan kilometer, itu ditempuh sama Bukhari dan Muslim. Nah, memang kemudian ada di bawah hadis itu kan ada asar ya, qaul sahabat ya. Ya, qaul sahabat. Nah, perkataan para sahabat ini disebut asar. Di bawah hadis itu ada asar. Asar ini apa? Asar ini perkataan para sahabat. Ya, perkataan para sahabat dikutip oleh banyak ulama untuk menguatkan hadis-hadis Nabi Muhammad. Nah, asar-asar ini banyak di kitab-kitab. Salah satunya yang Nashorul Ibad. Mungkin di sini pernah ngaji atau belum, nggak tahu. Nashorul Ibad itu nasihat-nasihat para ahli ibadah. Di dalamnya adalah banyak asar-asar para sahabat Nabi, dan itu dijadikan sebagai untuk sarana perbaikan manusia, orang-orang yang beriman. Di Nashorul Ibad. Nah, untuk jelasnya yang Abu Bakar itu dari mana, nanti jadi PR saya dan yang lainnya. Adanya di mana sih kitabnya? Saya karena belum meneliti lebih jauh. Mudah-mudahan ini jadi masukan buat saya juga. Terima kasih. Tapi belum saya cari secara detail adanya di kitab apa saja. Mudah-mudahan jadi motivasi buat saya khususnya untuk mencari lebih detail lagi ya, sumbernya dari mana. Terima kasih Pak.